Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Gereja Oikos Online, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi datang di Renungan Pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh indah, tiada taranya. Mari sama-sama katakan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum
menjadi doa kami Tuhan pada hari ini, biar kami selalu mengagumi akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini kami selalu dapat mengingat akan pekerjaan-Mu. Kami selalu dapat memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Dimuliakanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan serial perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan kali ini saya mengambil di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak kau ketahui? Di sini Tuhan Yesus berkata kepada audiensnya, kepada para pendengarnya, kenapa kamu bisa melihat selumbar yang mungkin satu garis yang tipis sekali di mata saudaramu di sana yang jauh mungkin saat itu, atau yang mungkin jaraknya 1 meter, tetapi ada balok di depan mata kamu tidak kelihatan. Apa makna dari kalimat tersebut? Kalimat ini sangat mudah dimengerti karena Tuhan Yesus sudah memberikan artinya. Di ayat pasal 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Baru Tuhan Yesus memakai ilustrasi kenapa kamu bisa melihat selumbar, satu garis tipis yang ada di semata saudaramu. Mungkin selumbar itu seperti kayak mungkin debu kecil atau apa yang kelihatan, saudara bisa melihatnya dengan sangat jelas, tetapi balok di depan mata, kesalahan yang besar yang kamu miliki, tidak kamu ketahui atau tidak kamu sadari. Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu daripada saudaramu. Jadi ini bicara tentang menghakimi sesama manusia. Sangat mudah bagi kita itu menghakimi orang lain. Saudara pernah menonton sepak bola, sepak bola, soccer, volleyball atau apa. Sebagai penonton, saudara bisa melihat apa yang sedang terjadi di lapangan. Saudara bisa berkata, aduh bodoh sekali ini nomor 8, bodoh sekali. Seharusnya dia jangan lari ke sana, harus ke sebelah sana. Aduh bodoh sekali, kenapa tidak bisa dapat menangkap tersebut? Kita bisa mengomentari panjang lebar karena kita tidak terlibat di dalamnya. Kita lihat dari jauh, kita bisa mengomentarinya. Tetapi pada saat kita diterjunkan ke tempat tersebut bersama-sama berjuang, belum tentu kita bisa seperti apa yang kita komentari. Ternyata ladangnya susah, lahannya susah, tidak gampang untuk mengatasi semuanya itu. Ya, pada saat kita diterjunkan mungkin bersama-sama untuk main sepak bola, tadi kita komentar sangat luar biasa, kita tidak punya kemampuan. Ya, mengomentari lebih mudah daripada kita melakukannya. Pada waktu orang yang melakukannya bisa saja mereka mengalami tantangan, mengalami situasi yang sangat berat sekali. Kita mudah mungkin berkata, ya sudahlah, yang sudah hilang sudah. Ya, kamu sudah ibaratnya mengalami kerugian, ya sudah. Kita bisa menasihati orang dengan mudah atau dengan kalimat yang cukup menghibur, tetapi bagi orang yang mengalaminya itu berat sekali, ya, berat sekali. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan adalah berbicara tentang menghakimi. Menghakimi itu jauh lebih mudah. Kita bisa berkata, masa begitu saja tidak bisa? Kamu bodoh sekali. Atau kita bisa mengkritik orang lain. Orang ini jahat sekali. Atau orang ini punya niat jahat. Dan kita bisa mengkritik orang dari A sampai Z. Tentang kelakuannya, tentang mungkin tindak tanduknya. Kita mudah menghakimi orang lain. Tuhan berkata, pada saat kamu menghakimi orang lain, sesungguhnya ada balok di depan mata. Sesungguhnya kamu pun tidak luput dari kesalahan. Kita sangat mudah melihat kesalahan orang lain. Orang itu judes sekali.
orang itu tidak ramah, orang itu tidak menyenangkan. Ya. Sangat mudah kita menghakimi orang lain. Tetapi ternyata pada saat kita melihat diri kita ternyata tidak lebih baik daripada orang yang kita kritik. Atau bisa saja kita lebih buruk. Kadang-kadang sesama hamba Tuhan, ya sesama mungkin gereja Tuhan, saya suka membandingkan juga dengan gereja-gereja lain. Oh, gereja itu kenapa ya seperti itu ya, atau apa, atau bagaimana. Dan bisa timbul, kalau tidak hati-hati, bisa timbul judgmental. Ya, jadi artinya sikap menghakimi, ya, sikap menghakimi terhadap orang lain, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap orang yang ada di sana, mungkin sesuatu yang mereka sedang hadapi, kita sangat mudah berkomentar. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata, jangan selumbar di mata saudaramu, engkau bisa kelihatan dengan sangat jelas, tetapi dirimu sendiri atau balok di depan matamu, kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Jangan sampai kita menghakimi orang lain. Kita kritik mereka pedas habis-habisan, tapi ternyata kita lebih buruk daripada orang tersebut. Biarlah hari ini menjadi koreksi dalam hidup kita, bahwa sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus lihat diri kita terlebih dahulu. Adakah kita lebih baik daripada orang itu? Penghakiman adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Kalau orang itu bersalah, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Bagian dari kita bukan untuk menghakimi orang tersebut. Karena kita pun punya kesalahan. Bisa saja kesalahan kita lebih besar, lebih jahat, lebih mungkin hanya karena mungkin kita belum terekspos, belum kelihatan dari orang banyak. Kalau suatu saat terekspos, ternyata kesalahan kita atau dosa kita, keburukan kita lebih besar daripada orang yang kita kritik. Dan Tuhan tidak ingin itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkata, keluarkan dulu balokmu. Balok yang ada di matamu, baru kamu punya hak untuk mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudaramu. Dengan kata lain, bersihkan dulu diri kamu, baru kamu bisa menghakimi orang tersebut. Baru kamu bisa mengkritik atau menghakimi orang tersebut. Ada orang kedapatan berzina dan diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Guru, menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari batu sampai mati. Mereka datang kepada Yesus dan mereka mengambil sikap untuk menghakimi atau main hakim sendiri untuk membunuh wanita tersebut atau melemparinya dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, dia yang pertama kali mengambil batu tersebut. Apa yang terjadi? Dari kumpulan orang banyak yang membawa wanita tersebut, yang menyeret wanita tersebut untuk dihakimi, mereka tidak ada satupun dari antara mereka yang berani mengambil batu tersebut. Kenapa? Karena mereka juga orang berdosa. Mereka juga punya kesalahan. Saat Tuhan Yesus ngomong seperti itu, seolah-olah ada satu tamparan ilahi dalam hidup mereka, sehingga mereka melihat, oh, aku pun tidak luput dari kesalahan. Oh, aku baru saja bertengkar dengan istriku. Oh, aku baru saja mencuri. Oh, aku baru saja melakukan perbuatan yang memalukan. Dan terus satu persatu dari mereka pergi. Kenapa? Karena mereka juga orang berdosa. Dan mereka ingin menghakimi wanita berdosa. Wanita ini terekspos, kelihatan. Dan mereka cepat untuk menghakimi. Sedangkan dosa mereka belum terekspos. Tapi Yesus sedang menyoroti dosa mereka. Dan mereka sadar, mereka pun orang berdosa. Dan mereka pergi. Karena itu jangan kita menghakimi. Sebab orang yang kita hakimi, belum tentu hidup kita ini lebih baik daripada orang tersebut. Dan penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Biarlah itu urusan orang tersebut dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang tersebut, itu urusan dia sama Tuhan. Daud, dia tidak main hakim sendiri atas Saul. Meskipun Saul jahat, bahkan berniat untuk membunuh Daud. Tapi Daud menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, karena dia tahu Tuhan adalah hakim. Dia sama-sama hamba. Dan bagian dia adalah bukan untuk melawan Saul, tapi menyerahkan kehidupan Saul itu hanya di dalam Tuhan. Amin. Ambillah sikap saat ini untuk kita tidak menghakimi orang lain.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami tidak menghakimi satu sama lain, untuk kami tidak membuat kesimpulan yang jahat tentang saudara kami. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat melihat diri kami terlebih dahulu sebelum kami melontarkan kalimat penghakiman kepada orang lain. Ajari kami Tuhan untuk kami seperti Kristus. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat melihat balok di mata kami Tuhan dan menyingkirkan balok tersebut Tuhan. Karena sesuatu hal yang mengganjal dalam penglihatan kami Tuhan. Dan biarlah penglihatan kami Tuhan menjadi penglihatan yang jelas, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangi jalan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa. God bless.